Halo, selamat pagi guys. Jadi ini hari kelima aku di trip Solo ini. Jadi hari ini aku mau ke tujuan final eh, di Pulau Madura. Jadi aku bakalan ke Kabupaten Bangkalan karena itu paling dekat. Karena kalau misalnya aku ke Sumeneb itu bener-bener jauh. Jadi hari ini aku bakalan ngelewatin ini ya, Jembatan Suramadu. Nanti kita bakalan lihat gimana menyeberangnya ya, karena ini jujur aku belum pernah ke sana dan aku pengen banget lihat keadaan kota Madura nih bagaimana. Dia kan pulau sendiri ya, jadinya kan terpisahkan dari Pulau Jawa, jadinya mungkin budayanya juga berbeda dan juga Madura kan juga punya bahasa sendiri gitu. Jadi nanti mungkin kita bisa menemukan ini ya, sesuatu yang menarik di sana. Dan ini aku sekarang udah ada di Surabaya karena semalam kan sebenarnya tujuan akhir aku di Madura, tapi ternyata aku nggak kuat, udah capek dan aku stay di hotel di Surabaya. Dan sekarang udah selesai, aku udah selesai packing, udah selesai semuanya. Dan ini kamarku juga udah rapi semua. Habis ini kita langsung ke Madura. Halo guys, welcome back to my channel ya. Udah lama nih aku nggak upload. Jadi di vlog nonton aku kali ini aku bakalan explore Pulau Madura, tepatnya ada di Kabupaten Bangkalan. Karena hari ini aku cuma punya waktu singkat, jadi aku cuma sebentar aja guys mampir ke Pulau Madura. Aku pilih Kabupaten Bangkalan yang letaknya paling dekat dengan Surabaya. Nah, Pulau Madura ini adalah tujuan akhir aku dari trip motoran kali ini. Rencanaku setelah ini adalah menetap di Gresik selama 1 hari sebelum pulang ke Jogja. Pukul 9 pagi, aku mulai perjalananku dari hotelku yang letaknya ada di Surabaya. Waktu aku sampai di kota ini, jalanannya bener-bener bikin pusing. Karena ada 5 lajur kendaraan, dan sebagai orang Jogja yang gak ada jalanan kayak gini, aku sempat kebingungan guys. Sempat salah belok juga, akhirnya harus putar balik sekitar 4-5 km. Surabaya ini ternyata mirip banget guys keadaannya sama Jakarta. Banyak banget gedung-gedung tinggi dan kondisi jalanannya yang udah sangat baik. Nah, hotelku ini hanya berjarak sekitar 10 km sampai di Jembatan Suramadu. Jadi tidak butuh waktu lama sampai ke sana. Setelah melewati jalanan Surabaya yang lumayan ramai dan padat, sampailah aku di gerbang tol khusus sepeda motor untuk menyeberangi jembatan Suramadu. Kini tidak dipungut biaya loh guys untuk pesepeda motor, karena sebelumnya pesepeda motor yang ingin melewati Suramadu juga harus membayar layaknya pengguna kendaraan roda 4. Setelah melewati gerbang tol, akhirnya aku bisa melihat pemandangan pesisir Surabaya guys, dengan banyaknya jumlah sampan kecil nelayan sekitar. Jalanan tol khusus motor ini dalam keadaan yang sangat baik meskipun tidak sehalus bagian jalan untuk kendaraan roda 4. Bagian jalan untuk motor ini lebarnya cukup untuk dilalui oleh 2 motor. Semakin jauh berjalan, akhirnya aku meninggalkan daerah pesisir dan mulai masuk ke tengah Selat Madura. Jembatan Suramadu ini merupakan jembatan terpanjang di Indonesia loh guys, dengan panjang hampir 5,5 km. Wah, lumayan jauh ya guys jalannya, hehe. Jembatan ini mulai dibangun tahun 2003 dan diresmikan tahun 2009. Setelah berjalan cukup santai sambil menikmati panorama Selat Madura yang indah, sampailah aku di bagian tengah Jembatan Suramadu, atau yang bisa disebut dengan Main Bridge, yang ditopang oleh menara kembar setinggi 140 meter. Dari sini mulai dapat dilihat rambu-rambu yang menyatakan untuk berhati-hati terhadap angin laut yang kuat dari samping kanan kiri kita. Dan yang benar guys, dari sini aku mulai merasakan hembusan angin laut yang cukup kuat sampai membuat motor aku oleng. Kita harus selalu berhati-hati guys dalam mengendarai sepeda motor di sini, dan jangan terlalu cepat untuk menghindari hal yang tidak diinginkan. Oh iya guys, dari beberapa sumber yang aku baca, bahwa tindak kriminal di jembatan ini juga lumayan tinggi guys pada malam hari. Maka dari itu kita harus selalu berhati-hati terhadap diri kita sendiri dan barang bawaan kita. Setelah melewati Main Bridge, akhirnya aku sudah setengah perjalanan loh guys untuk sampai di Pulau Madura. Dari sini sudah terlihat kenampakan Pulau Madura dengan pemandangan hutannya yang lebih kontras. Bagian ini sengaja aku percepat guys untuk mempersingkat videonya, hehe.
Setelah berjalan selama 10 menit, akhirnya aku sampai di Pulau Madura dengan disambut papan reklame bergambarkan Bupati Kabupaten Bangkalan. Pulau Madura adalah pulau di luar Jawa dan Sumatera dan Kalimantan yang pernah aku kunjungi. Welcome to Madura. Bangkalan, ini kota zikir dan sholawat ya ini. Sepertinya sangat islami. Maka tadi aku udah lihat beberapa orang-orang yang ini ya, pakai sarung, ya seperti penampilan ini santri. Let's see. Dari jembatan Suramadu, aku berjalan ke kota Bangkalan selama kurang lebih 30 menit dengan jarak tempuh kurang lebih 20 km. Jalan dari jembatan Suramadu dalam kondisi yang sangat bagus guys, jadi tidak butuh waktu lama untuk sampai di kota Bangkalan. Di sepanjang jalan juga banyak tempat penjualan oleh-oleh untuk wisatawan yang sengaja datang untuk menyeberangi jembatan Suramadu. Akhirnya tidak begitu lama aku sampai di kota Bangkalan guys. Sudah terlihat nih guys kondisi perkotaan yang lumayan ramai di sini. Kondisi jalanannya juga bagus meskipun di beberapa tempat sebelum masuk ke kota Bangkalan jalanannya itu benar-benar rusak dan tidak terlalu bagus. Karena hari ini aku tidak memiliki waktu banyak untuk explore, jadi aku berencana untuk pergi ke Mercusuar Sembilangan dan Bukit Janji sebelum kembali ke Surabaya untuk ke Gresik. Tidak lama setelah memasuki kota Bangkalan, akhirnya aku sampai di alun-alun kota Bangkalan. Alun-alun ini letaknya ada di dekat Masjid Agung Bangkalan. Karena pada saat itu corona masih marak-maraknya dan terlihat ramai pengunjung, jadi aku urungkan niatku untuk mampir ke sana dan langsung menuju ke Mercusuar Sembilangan yang terkenal. Di perjalanan ke Mercusuar, aku sempat melewati salah satu tempat ziarah yang terkenal guys di Madura, yakni makam Mbah Kholil Bangkalan. Nah, di sini terdapat masjid yang cukup megah dan banyak sekali orang yang mengantri untuk berziarah di dalamnya. Setelah itu, aku melanjutkan perjalananku untuk sampai di Mercusuar Sembilangan. Setelah beberapa saat, akhirnya aku keluar dari wilayah pedesaan dan masuk ke jalanan yang lumayan sepi dengan rawa-rawa yang ada di samping kanan dan kiriku. Di sini aku sempat takut nih guys karena keadaannya sangat sepi dan jarang banget ada rumah penduduk. Setelah berjalan tidak begitu lama, akhirnya aku berjalan menepi di tepian laut yang pada saat itu sedang surut. Dari sini aku dapat melihat Pulau Jawa dan gedung-gedung yang ada di Surabaya loh guys. Indah banget loh. Jogja. Mau foto-foto aja. Makasih. Wah, gila guys. Ini unik banget sih ini. Ini kayak tadi yang hutan di sana itu, tapi ini kering-kering. Ini mungkin tempat proyek ya. Kembali lagi. Mari Pak, terima kasih. Setelah mengambil gambar pohon-pohon kering yang indah tadi, aku melanjutkan perjalananku karena sebentar lagi sampai di Mercusuar Sembilangan. Tetapi setelah melihat pesisir pantai yang cukup indah, aku terlena untuk mampir sebentar lagi guys untuk melihat keindahan pemandangannya. Nah itu guys, kita mau ke sana nanti, kita mau ke Mercusuar itu karena itu adalah katanya sih bangunan bersejarah sih, nanti kita lihat ya. Dari sana kita bisa lihat ini guys, Surabaya, dan di sini banyak banget kapal, mungkin kapal penyeberangan ya. Oh iya kan di Surabaya ada ini ya, ada pelabuhan ya. Tapi di sini bener-bener bagus banget guys, ya ampun, senang banget aku di sini. Suasana alamnya meskipun sedikit kotor ya. Oke, habis ini lanjut lagi guys. Setelah aku sampai di Mercusuar, aku sempatkan untuk beristirahat di warung yang letaknya di depan Mercusuar guys.
Nah, di sini aku bertemu dengan ibu penjual yang banyak bercerita tentang Madura. Ibu ini juga pada awalnya kaget loh guys, waktu tahu aku cuman seorang diri dari Jogja sampai ke Madura. Setelah aku berkata bahwa tujuan aku selanjutnya ada di Bukit Jadi, ibu ini mengatakan untuk tidak pergi sana guys, karena di sana banyak terawat begal. Dan orang yang sendiri seperti aku ini yang katanya jadi sasaran empuk. Ibu ini bilang di luar kota Bangkalan, di daerah yang sepi dan jarang terdapat rumah, itu tempat yang rawan dari pembegalan. Setelah mendengar saran dari ibu ini, aku memutuskan untuk tidak mengambil resiko ke Bukit Jadi dan memutuskan untuk langsung kembali ke kota Bangkalan. Jadi, sekarang aku ada di Menara Mercusuar Sembilangan. Jadi kita lihat ya keadaannya, karena ini masih bekerja sampai sekarang. Dan ini adalah bekas peninggalan Belanda. Kita bisa lihat nih. Ini bagus banget guys. Lihat ya. Wah, tinggi banget ya. Tapi sadly kita nggak bisa masuk ke sini sih karena katanya tangganya rusak. Jadi ini dibuatnya waktu zaman penjajahan Belanda ya, udahan dari tahun 1879 dari ZM Willem ketiga. Kita keliling ya, kita lihat gimana keadaannya ya. Wah, tinggi banget guys. Dan di sini nggak ada apa-apa, cuman ini aja. Iya, 1879. Wah, udah cukup tua ya. Ini makanya disebut bangunan bersejarah guys, karena udah dari zaman penjajahan Belanda. Tapi katanya sih ini masih bekerja ya. Makanya aku lihat beberapa mobil ini sih, mobil mungkin pengurusnya yang ada di sini. Bagus banget ya. Habis ini kita bakalan balik ke kota Bangkalan, karena tadi kan dari ibu-ibu yang tadi di warung itu, orang lokal itu bilang kalau aku jangan pergi ke Bukit Jadi ya tadi ya, Bukit Jadi sendirian karena katanya banyak banyak begal, dan aku takut kalau misalnya dibegal kan. Jadi nanti kayaknya kita habis ini langsung ke Bangkalan karena aku di sini seorang diri kan, jadi aku nggak mau ini sih meresikokan diri aku sendiri. Menara Suar Sembilangan. Wah, bagus banget ya. Dan di sini bener-bener sepi, nggak ada orang. Katanya ibunya yang di warung sih, ini sejak corona emang udah sepi banget. Dan habis ini kita mau balik ke Bangkalan kota. Oke, see you guys. Oke, aku titipin tasnya di sini ke tempat bapaknya. Mantap. Ini apa? Oh, nggak usah pak. Ye, monggo pak. Terima kasih ya pak. Dadah. Ya pak. Oke guys, kita lanjut ke Bangkalan. Tidak lama setelah kembali dari mercusuar, aku sampai lagi di keramaian kota Bangkalan. Jujur guys, di sini aku udah merasa tenang lebih dari sebelumnya karena terus teringat kata dari ibu tadi. Hehe. Setelah meninggalkan kota Bangkalan, aku sampai di jalanan yang mirip dengan jalan tadi guys, menuju ke Jembatan Suramadu. Di samping kanan kiri terdapat sawah dan padang rumput yang luas dan indah. Semoga suatu saat bisa eksplor tempat indah lainnya guys di Madura. Semoga ada teman juga untuk eksplor. Hehe. Overall di Madura ini aku bertemu dengan orang-orang yang sangat ramah dan membantu aku meskipun baru berjumpa. Bahasa dan logatnya pun sangat unik karena jarang banget aku jumpai di Yogyakarta. Akhirnya aku sampai di tujuan akhir tripku ini guys. Nah sekarang waktunya aku kembali pulang ke Yogyakarta. See you next time Madura. Setelah melewati jembatan Suramadu untuk yang kedua kalinya, akhirnya aku sampai di keramaian Jalan Surabaya guys. Setelah ini aku langsung menuju ke Gresik untuk ke rumah saudaraku. See you guys Surabaya.
Akhirnya guys, kita udah keluar dari Surabaya dan sekarang kita ada di Gresik. Setelah melewati gapura perbatasan, akhirnya aku sampai di kota Gresik guys. Aku kembali lebih awal dari Madura karena pada saat itu Jogja dalam keadaan lockdown corona guys pada masa tahun baru 2021. Jadi sebelum terkena lockdown, aku harus kembali ke Jogja lebih cepat. Karena hal inilah, aku harus memperpendek waktu trip aku kali ini guys. Setelah ini, aku akan stay 1 hari di Gresik untuk explore sebelum pulang ke Jogja besok lusa. Akhirnya kita sampai di Gresik guys. Nah jadi sekarang aku lagi makan nih. Aku dapat ada restoran pentol nih di pinggir jalan, jadinya aku beli deh. Segini 10.000 guys. Mantap gak sih? Oke guys, nah jadi aku ini udah ada di depan KRT Pusponegoro. Ini kayaknya stadionnya di sini sih. Jadi aku mau nungguin ini saudara aku pulang karena ini saudaraku itu tadi habis dari Malang ya, makanya ini masih di perjalanan pulang. Jadi aku nunggu di sini. Jadi malam ini aku bakalan nginep di tempatnya saudaraku, baru besok kita pulang ke Jogja guys. Lumayan jauh ya. Mantap, mantap. Terima kasih guys sudah nonton vlog aku. Jangan lupa like, share, dan subscribe.